Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi, amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September. Itu artinya tahun 2020 ini tinggal berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi Bapak Ibu sekalian? Tinggal 4 bulan lagi. Waktu rasanya begitu cepat. Rasanya kita belum bikin sesuatu di tahun 2020 ini berhubung dengan adanya pandemi juga. Tetapi kenyataan yang kita hadapi bahwa sekarang sudah bulan September dan sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2020. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini saja kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita akan baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Mari kita buka kitab kita dan kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saya baca sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, kalau baca firman ini mulai ayat 35, maka ini berawal dari satu kali Yakobus dan Yohanes atau anak-anak Zebedeus itu oleh ibunya diusulkan kepada Yesus demikian. Dia berkata, "Guru, kami harap supaya engkau mengabulkan permintaan kami." Yesus seperti biasa berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya engkau perbuat, supaya ku perbuat bagimu?" Maka mereka berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Bapak Ibu sekalian, inti dari permintaan ini adalah mereka mengharapkan mendapatkan posisi yang penting di hadapan Tuhan kelak dalam kemuliaannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena Yesus tahu motif mereka, maka Yesus mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus berkata, "Dapatkah kau meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima?" Mereka tidak paham, lalu mereka berkata, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Tapi dia berkata, "Tetapi soal duduk di sebelah kananku dan duduk di sebelah kiriku, Bapa sendirilah yang akan menentukannya." Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid lain mendengar permintaan dari kedua anak ini, maka mereka marah. Kenapa mereka marah Bapak Ibu sekalian? Karena mereka merasa bahwa mereka juga layak mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan, layak mendapatkan posisi yang penting di hadapan Yesus.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka memarahi kedua orang itu. Mereka bilang, memangnya cuma kamu saja? Memangnya kami tidak boleh sampai-sampai kamu mengatakan kepada Yesus supaya kamu diposisikan yang satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Intinya adalah mereka merasa bahwa anak ini, kedua anak ini ingin mendapatkan posisi yang penting, dan mereka merasa perbuatan anak ini juga telah melampaui hak-hak mereka. Jadi kadang-kadang dalam hidup Bapak Ibu sekalian, orang suka demikian. Orang merasa dirinya yang paling utama. Kalau ada orang yang ingin menduduki posisinya itu, maka cenderung orang bereaksi negatif dengan memarahi orang itu. Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mendengar pertengkaran di antara mereka, maka Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus katakan begini, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa yang keras atas mereka. Tapi dia bilang, tapi tidaklah demikian di antara kamu. Yesus katakan, siapa yang ingin terbesar di antara kamu, justru dia harus menjadi yang terkecil di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi yang terutama di antara kamu, justru dia harus menjadi pelayanmu. Jadi Yesus mengajarkan sebuah pelajaran lain, bahwa untuk mendapatkan posisi di hadapan Tuhan, untuk menjadi orang yang terutama di hadapan Tuhan, justru berbeda dengan pola pikir dari orang dunia pada umum. Lalu dia simpulkan Bapak Ibu sekalian dan mengatakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan firman ini saya ingin sampaikan kepada kita khotbah dengan tema meneladani Kristus dalam pelayanan. Meneladani Kristus dalam pelayanan. Sekali lagi, kalau kita bicara pelayanan di sini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak bicara tentang hanya sekedar pelayanan mimbar, melainkan seluruh aspek kehidupan kita adalah merupakan pelayanan di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Seluruh hidup kita adalah merupakan pelayanan di hadapan Tuhan, dan karena itu kita harus teladani kehidupan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini adalah merupakan bagian dari tema kita pada bulan September ini, di mana bulan September ini tema gereja kita adalah hidup untuk melayani. Coba bilang dulu, hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani. Sekali lagi, hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani. Jadi saudara hidup untuk apa? Melayani. Amin. Saudara hidup, saya hidup, kita hidup untuk apa? Untuk melayani. Melayani apa? Melayani Tuhan dan sesama. Jadi saudara mesti sadar, saya mesti sadar, kita mesti sadar bahwa kita hidup bukan untuk diri kita, kita hidup untuk melayani. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, supaya tema ini kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, maka selama bulan September ini akan kita renungkan firman yang merupakan uraian dari tema ini. Hari ini, minggu pertama, akan kita dengar firman dengan tema meneladani Kristus dalam pelayanan. Jadi masing-masing kita harus jadikan Yesus menjadi teladan kita.
Harus kita teladani dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, minggu depan akan kita renungkan firman dengan tema kualitas pelayanan yang terbaik. Jadi sadar bahwa hidup kita ini adalah untuk melayani, tetapi melayaninya tidak boleh dengan kualitas yang biasa-biasa. Harus melayani dengan kualitas yang terbaik. Amin. Itu minggu depan akan kita renungkan firman itu. Lalu pada minggu yang ketiga kita akan dengar firman dengan tema komitmen untuk melayani. Harus ada komitmen di antara kita masing-masing untuk apa? Untuk melayani. Komitmen itu adalah tekad bulat. Tekad yang gak bisa ditawar-nawar. Kenapa? Karena kita sadar bahwa memang kita hidup, kita ada ya untuk itu. Maka perlu komitmen supaya kita seperti yang kita tadi menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu pada minggu yang keempat nanti akan kita dengarkan firman dengan tema kobarkan karunia melayani. Jadi karena kita sadar hidup ini untuk melayani, maka karunia melayani harus apa? Harus dikobarkan terus menerus. Kenapa? Kadang-kadang karena hidup ini bisa juga membuat kita menjadi apa, saudara? Menjadi tawar hati, menjadi lemas. Udahlah, lagi susah begini, hidup aja udah susah, boro-boro melayani lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu siapa? Kobarkan karunia. Kobarkan karunia itu, bakar semangatmu supaya kau tetap berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Sehingga ketika Tuhan panggil kita entah kapan saja, kita jadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Sekarang ini makin kita lihat loh, makin disadarkan kepada kita bahwa hidup manusia itu betapa fananya. Minggu ini orang yang saya kenal baik, lebih dari 5 orang meninggal dunia dan belum tua. Dalam minggu ini aja orang yang saya kenal baik meninggal lebih dari 5 orang. Dan orang itu bukan orang yang sakit-sakitan. Bukan orang yang sakit-sakitan, orang-orang yang dia masih muda, gak sakit-sakitan, tetapi dalam minggu ini 5 meninggal. Coba saudara ketika kita lihat itu gimana? Makin sadar bahwa betapa fananya hidup manusia itu. Kita tidak cukup hanya takut saja, tapi kita harus menyelesaikan tugas kita semaksimal mungkin supaya apa? Supaya ketika kita dipanggil entah kapan saja, saudara sudah menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada saudara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan renungkan tema yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah baca, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45 itu. Maka saya katakan di sana sebagian besar hidup Tuhan Yesus dia berikan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang sebagaimana ditetapkan oleh Bapaknya sebagai sebuah panggilan baginya. Jadi Yesus sadar betul bahwa panggilannya ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Yesus sadar betul bahwa dia ada dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan dia ada dalam dunia ini adalah untuk melayani. Ditetapkan Bapa sebagai panggilannya.
Sehingga dia meresponi panggilan itu dengan mengabdikan dirinya, melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, jika Yesus saja melakukan pelayanan dengan pengabdian, maka setiap kita pengikut-pengikutnya harus meneladaninya dengan melakukan hal yang sama. Amin. Kalau Yesus melakukan pelayanan dengan pengabdian, maka seyogianya kalau kita katakan kita adalah murid Kristus, kita adalah pengikut Kristus, maka seyogianya kita semuanya juga harus melakukan hal yang sama. Gak mungkin kita tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh sang guruan. Karena kalau kita gak lakukan itu, maka kita mengkhianati sang guru itu. Kita mengkhianati sang guru itu. Nah, dalam melakukan pelayanan yang penuh dengan pengabdian itu, salah satu murid Yesus yang sangat mengenal Yesus dengan begitu dalam, yakni Petrus, membuat beberapa panduan tentang bagaimanakah caranya kita melakukan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu mari kita lihat dalam kitab kita 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sana Petrus memberikan tuntunan dan panduan kepada kita tentang bagaimanakah caranya kita melakukan panggilan itu. Kita baca firman ini bergantian, Bapak Ibu sekalian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Judulnya di sana, gembalakanlah kawanan domba Allah. Saya mulai yang 1, saudara teruskan ayat 2 sampai 5 kita baca bergantian. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak dan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lihat Bapak Ibu sekalian, di sini Petrus sebagai salah satu murid Yesus yang dekat dengan Yesus, Bapak Ibu sekalian, memberikan tuntunan dan nasihat kepada kita tentang bagaimana caranya kita melakukan pelayanan itu supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Paling tidak saya sarikan di sana 3 hal. Yang pertama, Petrus katakan jangan karena terpaksa, tetapi karena kerelaan. Ini catatan yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan kepada Tuhan harus lakukan dengan apa? Dengan kerelaan. Amin. Jangan merasa terpaksa. Termasuk beribadah juga
Jangan merasa terpaksa. Ini kewajiban yang harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan Tuhan murka, Tuhan marah. Saudara, keliru. Kita tidak boleh melakukannya dengan terpaksa. Kita harus melakukannya dengan kerelaan. Saya katakan di sana, Tuhan merindukan ketulusan tanpa paksaan, kerelaan dan sukacita dalam melakukan pelayanan. Kenapa? Karena Dia sudah melakukan terlebih dahulu kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan ini adalah merupakan respon kita kepada kebaikan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu alasannya adalah karena mengikut Tuhan itu, melayani Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Jangan bilang mengikut Tuhan itu enak. Kalau saudara full komitmen dengan Tuhan, berat. Jangan bilang melayani Tuhan itu enak. Kalau saudara full komitmen dengan Tuhan, berat. Tapi kita lakukan itu kenapa? Karena kita merasa Tuhan juga sudah melakukan yang lebih besar bagi setiap kita. Amin. Tuhan sudah memberikan lebih besar bagi kita. Makanya saya katakan di sana, sesuatu yang berat apabila dikerjakan dengan kerelaan akan terasa ringan. Tetapi kalau dilakukan dengan terpaksa, saudara, makin berat yang sudah berat itu. Tidak sedikit orang, saudara, hari Minggu saja hanya setelah datang beribadah itu berat banget rasanya. Sehingga dicari-carilah alasannya, kan. Kita kan sekarang masih pandemi, Pak. Takut kita Pak ke gereja, Pak. Takut terpapar COVID. Itu sebetulnya alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang dianggap berat. Loh, kalau bicara takut, seperti saya sudah katakan minggu lalu, kok nggak takut ke pasar? Di situ lebih banyak orang. Sini kan gereja kan diatur tempat duduknya, jarak semeter, ya kan, cuci tangan dulu, lalu diukur suhunya, kita persingkat waktu ibadah. Tapi ada orang, waduh, takut Pak. Kenapa? Sebetulnya berat, Pak. Tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, ada kerinduan yang sangat besar ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Perbuatan bagi Tuhan. Ada kerinduan yang besar ingin berjumpa dengan Tuhan. Selain kita merasa sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah dijamah Tuhan, sudah dirawat Tuhan, tapi kita ingin juga membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Itu yang pertama yang Rasul Petrus nasihatkan kepada kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Tidak boleh kita lakukan dengan terpaksa, melainkan dengan kerelaan. Ketika kita lakukan dengan kerelaan, Bapak Ibu sekalian, maka berkatnya, anugerahnya makin bertambah-tambah bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Memang saya lihat dengan sekarang kursi sudah hampir penuh semua. Saya sudah berpikir mungkin bulan depan kita udah mesti bikin ibadah jam 10.
Karena ini sekarang kursi saya lihat yang kosong tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7. Karena kalau kursi penuh juga, itu berarti apa? Itu berarti orang merasa, gak usah ajak orang lagi ya, gak usah cari jiwa lain. Kenapa? Kursi penuh. Kan bisa juga alasan kan? Nah, kursi penuh. Jadi mungkin kita lagi doakan, mungkin bulan depan kita udah mau tambah satu lagi ibadah supaya jangan alasan gak cari jiwa, kursi penuh Pak. Itu yang pertama baru sekalian. Yang kedua, Alkitab bilang ayat 2 tadi, jangan untuk mencari untung tetapi dengan pengabdian. Jangan untuk mencari untung tetapi untuk pengabdian. Saya katakan di sana pelayanan mengharuskan pengabdian yang melekat dengan pengorbanan. Pelayanan mengharuskan pengabdian yang melekat dengan pelayanan. Jadi kalau ada orang berkata melayani, maka intinya di sana apa? Pengabdian dan pengorbanan. Jadi kalau ada orang berkata melayani, tapi tidak mau berkorban dan mengabdi, bukan melayani itu. Bukan. Sekarang ada banyak orang berkata, saya melayani Pak, padahal sebetulnya tidak ada dua unsur ini, pengabdian dan pengorbanan. Itu bukan pelayanan itu. Walaupun kelihatannya seperti pelayanan. Pelayanan itu harus ada unsur pengabdian dalamnya dan pengorbanan di dalam. Harus ada dua unsur itu. Kita tidak akan pernah melayani dengan sebuah kedalaman pengabdian tanpa memiliki sikap dan tindakan rela berkorban. Ini perlu dicatat. Kita tidak akan pernah melayani dalam sebuah kedalaman pengabdian tanpa memiliki sikap dan tindakan rela berkorban. Jadi kalaupun kita melakukan aktivitas gerejawi, tapi kalau nggak ada pengabdian dan kerelaan berkorban, itu bukan pelayanan itu. Mungkin itu dianggap sebagai pekerjaan, layaknya profesi, atau di balik aktivitas pelayanan kita mendapat kehormatan, pujian. Itu juga keuntungan itu. Keuntungan itu gak semata-mata cuma duit. Jadi sesuatu yang disebut pelayanan harus apa? Harus ada unsur pengabdian dan kerelaan berkorban di dalam. Berkorban itu tidak hanya duit, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan kadang-kadang korban perasaan juga. Kadang-kadang korban perasaan itu lebih mahal dari sekedar duit. Tapi intinya adalah pelayanan itu harus ada dua unsur tadi, pengorbanan dan pengabdian. Dan mengorbankan waktu tidur kita malam-malam, kita berdoa syafaat, berseru kepada Tuhan, Tuhan kuatkan umatmu yang sudah mulai putus asa oleh karena COVID ini. Itu adalah bentuk dari pengabdian. Itu yang Rasul Petrus nasihatkan kepada kita sebagai sikap kita dalam pelayanan. Yang ketiga, Petrus juga mengatakan jangan dengan memerintah
tetapi berikan teladan. Jangan dengan memerintah, tetapi berikan teladan. Saya katakan di sana, pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama harus dipenuhi dengan semakin banyaknya tindakan nyata daripada sekedar kata-kata kita, sehingga kita menjadi teladan dalam hidup sehari-hari, sehingga orang lain digerakkan bukan karena kata-kata kita, tapi karena apa? Karena teladan hidup yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang perlu kita lakukan supaya apa? Supaya kita meneladani Kristus dalam hidup kita sehari-hari dalam pelayanan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, maka kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Makanya berdoa saudara, dan juga berusaha supaya engkau bisa melakukan dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu sekalian.